narasumber ketiga telah hadir, yaitu Profesor Muhammad Adlin Sila. Selamat siang, selamat pagi, Prof. Selamat bergabung dalam sesi pertama Loknas Persetia di hari ini. Informasi sekitar pendidikan Prof. Adlin menyelesaikan S1 di IAIN Alauddin Makassar tahun 1994, kemudian melanjutkan S2 di Australian National University, Canberra, dan menyelesaikan studi S2-nya tahun 2000. Kemudian melanjutkan studi S3 di Universitas Indonesia tahun 2010 dan kemudian melanjutkan studi S3 juga di Australian National University, Canberra, dan lulus tahun 2015. Prof. Adlin sekarang menjabat sebagai Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita semua tepuk tangan untuk Prof. Adlin yang sudah bergabung dengan kita. Prof. Adlin sama dengan dua pembicara yang lain, kami menyediakan kesempatan 30 sampai 40 menit untuk presentasi dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Prof. Adlin, silakan. Ya, makasih. Selamat pagi untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Prasetya, Ibu Lenta ya yang telah menghubungi kami. Salam dari Prof. Ahmad Gunario, Bapak Kepala Litbang yang karena kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga mewakilkan kepada saya. Saya mohon maaf karena baru tadi pagi saya mempersiapkan materi ini, jadi mungkin slide-nya tidak sebagus Pak Ismunandar ya. Apa kabar Pak Ismunandar? Kami juga adalah asesor jurnal di Ristek Dikti. Jadi sering ketemu dengan Pak Ismunandar. Ya baik. Mohon maaf saya sudah share PowerPoint saya ke Ibu Lenta ya. Mungkin bisa di-share dari sana karena dari sini ternyata nggak bisa. Ibu Lenta bisa share. Sambil kita menunggu PowerPoint-nya, ya, kami ingin menyampaikan bahwa Litbang Kementerian Agama ini tidak hanya menjadi rumah bagi peneliti satu agama, tapi kami menerima bahkan menampung peneliti dari semua agama. Cuma kali ini memang yang baru ada di kita itu dari Kristen seorang perempuan, kemudian Katolik seorang laki-laki, ada seorang Hindu laki-laki juga, terus ada satu yang baru masuk dari Hindu. Jadi memang minat untuk jadi peneliti agak kurang ya di kalangan teman-teman ASN ya. Biasanya mereka lebih ingin jadi dosen ya atau staf pengajar gitu. Padahal kita sudah membuka ruang yang sangat luas kepada dosen-dosen di perguruan tinggi untuk beralih status menjadi peneliti. Kemudian secara kelembagaan ya ini sudah kelihatan. Khusus untuk Puslitbang saya ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan itu melayani ya dalam hal penelitian dan pengembangan khusus untuk bimbingan masyarakat atau Dirjen Bimas agama-agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi kami tidak hanya melakukan penelitian dan pengembangan terkait satu agama tapi semua agama. Kami juga mengevaluasi semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bimas Agama yang ada di Kementerian Agama. Nah, 1-2 tahun ini kami menyediakan hibah penelitian untuk para peneliti non peneliti Litbang alias untuk umum.
Jadi 2 tahun ini memang kita belum mungkin terlalu diketahui ya informasi tentang hibah penelitian ini karena memang baru berumur 2 tahun. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini ya di PowerPoint yang nanti di-share ini adalah model penelitian dan juga kriteria proposal yang diterima tahun kemarin yang kemudian tahun ini diumumkan hasilnya. Baik, boleh mungkin diperbesar mungkin Bu ininya. Ya. Ya, ini nama saya Muhammad Adlin Sila. Sekarang saya sebagai Kapus Litbang di Masa Agama dan Layanan Keagamaan. Bulan Juli tahun lalu kami dilantik sebagai Kapus Litbang. Jadi termasuk orang baru di sini. Baik, berikutnya. Nah ini flyer dari Puslitbang kami yang kami share melalui website. Nanti di slide berikutnya nanti ada alamat websitenya yang Bapak Ibu bisa unduh dan bisa melihat judul-judul penelitian yang sudah disetujui tahun sebelumnya dan tahun ini. Dan kemudian di sana ada panduan bagaimana mengajukan proposal. Satu lagi informasi yang ingin kami sampaikan bahwa ada 4 puslitbang yang ada di Badan Litbang Kementerian Agama. Ya, ini salah satunya. Ya, kebetulan kami menjadi kapus. Dan semua puslitbang ini menyediakan hibah penelitian untuk umum. Ya, baik itu dosen atau peneliti di luar Kementerian Agama. Nah, ini flyer penelitian kompetitif yang kami selenggarakan di Puslitbang di Masa Agama dan Layanan Keagamaan, sehingga topiknya memang hanya terkait pada inovasi, terkait pada layanan keagamaan. Ya. Nah, ini flyer dari Puslitbang lektur dan khasanah keagamaan. Jadi lektur ini kalau kita bahasa sederhanakan itu naskah ya yang berhuruf lokal atau vernakular. Ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar lontara ya di Makassar menggunakan huruf lontara, atau kalau di Jawa itu menggunakan huruf Sansekerta. Jadi Puslitbang ini menerima penelitian-penelitian yang terkait dengan mungkin studi filologi ya. Ini satu disiplin ilmu yang memang khusus mengkaji tentang manuskrip atau naskah-naskah kuno yang berhuruf lokal. Ya, kalau di kalangan Islam disebut dengan huruf Jawi. Ya, berbahasa lokal, Jawa, Sunda, Sulawesi, Sumatera, tapi menggunakan aksara Arab. Itu disebut dengan Jawi atau huruf pegon. Nah ini flyer yang disebarkan oleh Puslitbang ini. Hasanah keagamaan itu juga mencakup tentang situs-situs kuno, misalnya masjid-masjid kuno, gereja-gereja kuno, candi-candi ya yang masih ada, atau situs-situs purbakala yang terkait dengan keagamaan. Nah itu juga menjadi tema yang dijadikan tema penelitian di Puslitbang ini. Flyer berikutnya mungkin. Nah ini satu lagi namanya Puslitbang Lajnah Pentashihan Al-Quran. Nah ini tahun ini dicoba untuk dikembangkan tidak hanya mengkaji tentang mushaf-mushaf atau naskah-naskah Al-Quran yang berciri khas lokal. Ya, biasanya ada iluminasi Al-Quran yang berciri khas lokal yang ada di berbagai daerah di Nusantara, tapi akan dikembangkan dengan penelitian kitab-kitab suci agama-agama lain ya yang ditulis dan memiliki iluminasi atau ilustrasi gambar di kertas kitab suci itu di berbagai daerah. Nah ini mungkin bisa juga teman-teman dari Sekolah Teologi bisa
mengajukan penelitian serupa. Jadi ibaratnya itu seperti penelitian arkeologis, tapi situs yang diteliti adalah naskah-naskah kitab suci. Berikutnya, ini 3 aja mungkin saya kira Puslitbang yang bisa saya tampilkan. Ada satu lagi namanya Puslitbang Pendidikan Agama. Kalau Puslitbang ini kebetulan kami tidak memperoleh flyernya. Puslitbang ini mengkaji tentang layanan pendidikan keagamaan di semua agama, ya, yang kira-kira bisa membantu dalam bentuk inovasi, misalnya kurikulum atau pengembangan metode pembelajaran di sekolah agama yang bisa berkontribusi perbaikan sistem pendidikan keagamaan secara nasional. Nah, itu juga saya kira bisa menjadi topik yang bisa diajukan sebagai proposal penelitian. Nah, berlanjut kepada kenapa kemudian hibah penelitian ini disediakan oleh Badan Litbang. Ya, karena kami tahu bahwa peneliti di Badan Litbang ini terbatas dari segi SDM maupun jangkauan, ya, jaringan gitu ya, sehingga kemudian dengan membuka kesempatan kepada peneliti, akademisi, pemerhati masalah sosial keagamaan dari berbagai unsur di masyarakat, ini akan bisa menyumbangkan ide dan gagasan di dalam rancangan proposal penelitian keagamaan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan memang ada kolaborasi antara bukan hanya satu ya lembaga, misalnya lembaga yang bersangkutan yang mengajukan, tapi bisa jadi kita mengharapkan menggandeng peneliti dari lembaga lain, karena yang kita memang harapkan adalah perluasan jejaring. Nah, bisa juga menggandeng peneliti internal Kementerian Agama, ya, sebagai anggota tim. Jadi tujuan dari kesempatan penelitian ini adalah memperluas jejaring. Kedua, itu mendorong pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien untuk menghasilkan output penelitian yang berkualitas. Kalau tadi bahasa Pak Heri, Pak Ismunandar ini lebih kepada dampak, ya. Ya, ini output ini bukan bahasa penelitian, ini output ini lebih kepada hasil yang dihasilkan dari penelitian itu, seperti misalnya laporan penelitian, policy brief, policy paper, policy recommendation, bahkan juga mungkin ada prototype atau monograph gitu yang bisa berkontribusi pada dukungan terhadap kebijakan Kementerian Agama. Ya. Ya, slide berikutnya. Nah, tadi juga disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa kita harus memang memilih topik yang aktual. Nah, kalau di sini saya ingin tambahkan aktual dan relevan dengan tema yang memang dijadikan tema utama dari pemberi dana penelitian. Jadi saran saya memang harus lebih banyak mendownload situs Litbang misalnya, atau lembaga pemberi dana penelitian yang disasar, untuk mengetahui tema penelitian apa yang memang tahun itu diangkat menjadi tema tahun itu. Karena setiap tahun tema penelitian itu berbeda-beda. Nah, tahun ini kita memilih tema penelitian inovasi pelayanan keagamaan di masa pandemi. Ya, karena kita tahu bahwa saat ini umat beragama ketika PSBB pertama dicabut, itu kan kemudian masing-masing kembali ke rumah ibadah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, masing-masing Dirjen Bimas Agama itu membutuhkan masukan dari para peneliti tentang mekanisme pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Misalnya menjaga jarak,
setiap masuk ke rumah ibadah harus ada tes suhu badan, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang prinsipil ya, misalnya di dalam ibadah di masjid misalnya yang tadinya jamaah itu kan harus rapat ya, tapi karena harus berjarak sehingga kemudian antara satu jamaah dengan jamaah lain itu jaraknya bisa 2 meter gitu ya. Ini kan kemudian menyasar persoalan teologis juga gitu. Nah, jadi perlu ada sumbangan pemikiran dari hasil penelitian tentang bagaimana melakukan inovasi di dalam pelayanan keagamaan. Nah, bimas agama perlu memberikan semacam instruksi kepada umat beragama tentang bagaimana beribadah di masa pandemi itu. Nah, ini yang menjadi tema utama kita tahun ini. Di slide berikutnya, saya ingin memperlihatkan tema-tema yang kemarin dijadikan tema utama, sehingga ini yang kemudian yang dipilih oleh para pengirim proposal. Nah, ini tentang haji dan umrah di masa pandemi. Ya, kita tahu ya di kalangan umat Islam ini kan ini tahun kedua ketika misalnya pelaksanaan haji dan umrah itu ditunda ya. Ya, tahun lalu tidak ada pelaksanaan haji, tahun ini juga kemudian tidak diketahui kepastiannya apakah pelaksanaan haji itu bisa dilakukan. Begitupun untuk wisata-wisata religi. Tuan rumah dari pelaksanaan ibadah itu yang memang membatasi ya negara-negara di luar misalnya negara tujuan untuk berkunjung ke negara yang bersangkutan. Jadi terkadang Kementerian Agama itu dikritik kenapa misalnya pelaksanaan haji itu tidak pasti. Ya kita memberikan masukan bahwa bukan Kementerian Agama yang menjadi tuan rumah pelaksanaan ibadah itu, tapi ada negara lain yang memang punya hak otoritas untuk menentukan itu. Nah, ini kebijakan-kebijakan tentang ini yang perlu kita kita tahu seperti apa yang bisa kita sumbangkan. Baik, yang kedua, ini gaya hidup dan isu kekinian produk halal. Nah, ini menarik. Ini misalnya lahirnya undang-undang tentang produk halal ini yang kemudian mewajibkan semua perusahaan makanan dan minuman itu untuk mengurus label halal untuk setiap produk yang dihasilkan. Nah, ini kan banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat, ya baik di kalangan umat Islam maupun di luar Islam ya tentang kehalalan ya sebuah produk makanan dan minuman. Nah, ini saya kira tidak terbatas pada peneliti Muslim saja yang boleh mengajukan proposal penelitian ini, tapi juga peneliti di luar Islam untuk melihat bagaimana dinamika pelaksanaan dari gaya hidup halal ini, terutama konsumsi terhadap produk-produk halal gitu. Ya, berikutnya ketahanan keluarga di masa pandemi. Ini kami ingin sampaikan bahwa topik ini adalah topik yang paling populer ya. Lebih dari 50% pengajuan proposal yang biasanya mencapai 2.000 proposal setiap tahun itu memilih topik ketahanan keluarga di masa pandemi ini. Nah, mudah-mudahan untuk tahun depan topik ini akan tetap kita tawarkan karena ini yang paling punya dampak terhadap bukan hanya pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Agama tapi juga kepada masyarakat dan juga ormas-ormas keagamaan ya karena topik ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan keluarga ya dan ini saya kira menjadi modal utama bagi masyarakat untuk melewati krisis pandemi ini ya apakah itu aspek keagamaan ya hubungan keluarga ya anggota keluarga di dalamnya terus dampaknya juga terhadap perkawinan ya. Saya mendengar ada ada selentingan bahwa di masa pandemi ini jumlah kelahiran meningkat gitu ya karena pasangan suami istri lebih banyak di rumah gitu ya.
Tapi sementara di aspek ekonomi menjadi memprihatinkan karena pemasukan keluarga semakin menurun gitu. Ya. Baik, berikutnya. Ya, saya hanya mungkin menyampaikan ini. Ini satu topik juga yang tahun ini baru kita tawarkan, yaitu hak beragama komunitas di luar 6 agama. Jadi banyak sekali juga proposal yang kami terima dari lembaga-lembaga penelitian yang selama ini fokus pada penganut kepercayaan atau agama-agama lokal, ya seperti Kaharingan ya di kalangan masyarakat Hindu, juga misalnya tentang Ahmadiyah atau Syiah di kalangan Islam, ya, dan di agama-agama lain. Ini menarik karena tahun ini adalah tahun moderasi beragama, ya, yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, sehingga kemudian satu indikator yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi kepada negara adalah bagaimana penerimaan umat beragama terhadap umat di luar 6 agama yang selama ini sudah dilayani oleh pemerintah. Ini yang kita butuhkan dari penelitian ini. Baik, berikutnya. Nah, ini pengembangan potensi ekonomi umat ya di masa pandemi ini. Jadi kita tahu bahwa banyak PHK yang terjadi, banyak orang yang kemudian dipecat dari perusahaan sehingga mereka menjadi pengangguran. Nah, ini yang kemudian kita tawarkan penelitian ke masyarakat, apa saja yang kira-kira bisa kita sumbangkan ke pemerintah untuk membantu mereka ini yang tidak diuntungkan dari masa pandemi ini. Ya, misalnya model-model kewirausahaan yang berbasis rumah ibadat, itu banyak juga yang menarik ya dari penelitian ini. Ya, berikutnya. Resolusi konflik keagamaan dan kerukunan umat beragama. Kita tahu bahwa konflik antar umat beragama itu tidak berkurang ya di masa pandemi ini, justru malah meningkat. Oleh karena itu kita ingin melihat atau mencari angle atau sudut pandang yang berbeda di masa pandemi ini ketika melihat persoalan kerukunan di kalangan umat beragama. Dan gagasan-gagasan yang inovatif di dalam bagaimana mengelola konflik keagamaan di masa pandemi ini. Jadi kalau dulu karena lebih banyak interaksi, itu juga banyak menimbulkan gesekan-gesekan. Sekarang ketika interaksi itu berkurang, itu justru malah konflik meningkat. Kenapa? Karena interaksinya itu berpindah dari ruang yang biasa, yang luring di luar jaringan menjadi interaksi di dalam jaringan atau daring. Jadi medsos itu menjadi media utama saat ini ketika masa pandemi, dan ternyata banyak sekali hoax, banyak sekali kegaduhan yang ditimbulkan dari medsos yang kemudian berdampak pada konflik keagamaan dan kerukunan umat beragama. Baik, berikutnya. Ya, ekspresi keagamaan masyarakat kekinian, ya kita tahu bahwa era sekarang ini adalah era di mana politik identiti keagamaan itu semakin meningkat, ya. Jadi masing-masing umat beragama itu memiliki kepercayaan diri untuk menampilkan simbol-simbol agama yang diyakininya. Nah, ini menarik karena ada hal-hal yang juga melebihi batas ya kealamiahan yang muncul dari ekspresi keberagaman, sehingga kemudian muncul yang namanya ekstremisme, puritanisme, ya yang ada di bukan hanya satu agama tapi semua agama ya, dan ini juga berdampak pada persoalan kekinian di masyarakat kita. Oleh karena itu kita butuh masukan-masukan tentang ada pergeseran otoritas keagamaan. Kalau dulu otoritas keagamaan itu dimonopoli oleh tokoh-tokoh agama konvensional ya, di masjid, di gereja, di vihara, pura. Sekarang enggak, otoritas keagamaannya itu berpindah ke media sosial. Jadi barang siapa yang memiliki followers jutaan ya, karena dia memiliki link YouTube ya yang rapi manajemennya, dialah yang lebih banyak didengar ya oleh umat beragama, mengalahkan para kiai, para pendeta, para pastor dan sebagainya. Ini menarik untuk
saya kira teman-teman di teologi ya untuk melihat sejauh mana dampak dari internet ini menggeser otoritas keagamaan tradisional ya di kalangan umat beragama. Baik, berikutnya. Nah, ini yang saya sebut tadi moderasi beragama. Saya kira moderasi beragama ini akan menjadi topik yang selalu menarik 5 tahun yang akan datang. Tapi kita sangat minim penelitian-penelitian di berbagai agama tentang model moderasi beragama menurut keyakinan umat beragama masing-masing. Jadi kita butuh sekali masukan, terutama teman-teman dari kalangan para peneliti di Persetia ya, untuk memberikan sumbangan kepada Kementerian Agama. Ya, mungkin ini peran keagamaan dalam pencegahan terorisme. Nah, ini menarik ya, kita melihat kasus ya di Makassar ya, ketika dua pasangan melakukan aksi bom bunuh diri di katedral, kemudian di Mabes Polri. Ini menarik karena tokoh agama moderat itu mengecam bahwa ini bukan aksi yang dilatar belakangi agama. Ini sangat tertolak di dalam semua tradisi agama, tapi kok masih ada pelaku-pelaku yang mengatasnamakan agama dalam aksi-aksi terorismenya gitu. Nah, ini menarik. Apakah ada kesalahpahaman di dalam menafsirkan agama, atau ada kelompok-kelompok orang tertentu yang ingin memboncengi agama ya, menggunakan simbol dan jubah agama untuk melegitimasi aksi terorismenya gitu ya. Ini yang masih gamang di masyarakat kita. Oleh karena itu kita akan masih terus membutuhkan peran agama di dalam pencegahan terorisme. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada satu agama pun yang menyuruh atau memerintahkan umatnya untuk melakukan bom bunuh diri ya, dan mengharap surga dari aksi bom bunuh diri itu. Ini saya kira sesuatu yang masih absurd ya, dan kita butuh masukan dari para peneliti. Nah, ini juga anti korupsi ya. Nah, yang menarik ya, karena Kementerian Agama ya beberapa waktu yang lalu ya, kita tahu ini sebagai orang internal Kementerian Agama ya, kita tahu kok kenapa Kementerian Agama ini masih ada korupsinya juga ya, padahal di Kementerian Agama lah ini tempatnya para ustadz, para kiai, para pendeta, para pastor gitu ya, pedanda, tapi kok masih ada perilaku korupsi gitu. Nah, mestinya memang Kementerian Agama ini menjadi role model gitu. Oleh karena itu saya kira peran agama dalam pembentukan perilaku anti korupsi, atau bagaimana peran agama itu berperan di dalam pencegahan korupsi, itu saya kira masih sangat penting. Oleh karena itu kita butuh juga masukan dari para peneliti tentang bagaimana membantu KPK dalam hal pencegahan, ya bukan hanya penindakan atau penangkapan dalam bentuk OTT, tapi bagaimana perilaku korupsi itu memang dicegah sedini mungkin ya, dari usia dini. Oleh karena itu kita butuh model pembelajaran yang efektif di kalangan para pendidik, sehingga dari sedini mungkin anak-anak itu bisa diajari bagaimana menghindari perilaku korupsi gitu ya. Ya, saya kira ini beberapa contoh ya. Oke. Ini lebih teknis ya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan bahwa kita ingin ada jejaring yang lebih luas, sehingga kemudian sinergi dan kolaborasi itu kita harapkan dari penelitian ini. Jadi kita memang minta proposal itu memang diajukan oleh sebuah tim ya, yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, kami sangat berharap juga kalau memang 2 atau 3 orang itu berasal dari lebih dari satu institusi ya, tidak hanya satu gitu. Misalnya dari Persetia ini mungkin mengajak misalnya dosen atau peneliti dari kampus lain misalnya. Jadi bisa lebih interdisipliner gitu ya dalam mengajukan proposal gitu.
Nah, kemudian kelengkapan dari proposal itu juga harus dilihat di website kami sehingga tidak kemudian ada dokumen yang tidak lengkap gitu ya. Nah, kemudian setiap proposal itu ada RAB-nya. Ya, ada usulan penggunaan keuangan lah ya, anggaran. Ya. Nah, tadi pemateri sebelumnya misalnya Pak Ismunandar menyampaikan ya anggaran yang diajukan itu ya harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan penelitian. Jadi semakin rinci dan semakin masuk akal anggaran yang diajukan, maka akan semakin memberi peluang lebih besar untuk diterima. Nah, kemudian daftar riwayat hidup. Nah, tadi juga pemateri sebelumnya menyampaikan pentingnya kompetensi dari para peneliti. Jadi buatlah CV yang sangat bagus yang bisa menggambarkan, mencerminkan kompetensi Anda sebagai peneliti sehingga kemudian reviewer atau juri itu bisa melihat, oh ini orang memang punya latar belakang yang sesuai dengan proposal yang diajukan. Jangan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ismunandar, yang diajukan tentang peran agama, tapi dia punya latar belakang fisika misalnya, atau kelistrikan misalnya, itu kan tidak ini. Jadi kolaborasi tadi kalau bisa memang betul-betul dari ilmu yang beririsan, ya misalnya dalam lingkup sosial humaniora gitu ya. Di situ mungkin ada agama, ada filologinya, ada antropologinya, ya ada politiknya mungkin, tapi bisa saling bersinergi gitu. Ya kemudian ada izin dari atasan, ya karena kita ingin bahwa lembaga Bapak juga terangkat ya, dan yang kedua itu tadi kita ingin ada jejaring, ya ada kerjasama antar lembaga sehingga perlu izin dari atasan itu. Kemudian ada pernyataan bebas plagiasi. Ini bukan duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, atau misalnya tahun lalu kita menemukan ada 2 nama yang lolos di 2 puslitbang. Jadi misalnya nama peneliti ini lolos proposalnya di puslitbang saya, ya puslitbang kami di Bimas Agama, tapi secara bersamaan proposal dia hanya ganti judul sedikit, isinya sama, itu lolos di puslitbang lektur yang tadi kami sampaikan. Itu tidak boleh. Jadi kita 2 tahun ini menemukan kasus yang sama sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk memilih. Kita tidak membatalkan dua-duanya, tapi kita minta untuk memilih mana yang lebih pas, yang mau dipilih, kemudian kita batalkan satunya gitu. Oke, ini ada laman website kami, silahkan diunduh untuk melihat judul-judul proposal yang sudah disetujui dan lolos, untuk memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu bagaimana memilih topik yang bagus gitu dan layak diterima oleh puslitbang kami. Ya, berikutnya. Nah, ada di panduan, kalau masih ada waktu bisa di-share lagi. Saya sudah minta ke Ibu Lenta untuk dibagikan ke para peserta, dan saya kira mungkin cukup ya presentasi saya untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Sekian, selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Adlin. Bapak Ibu, demikian presentasi Prof. Adlin terkait dengan gambaran ketersediaan dana penelitian di Kementerian Agama, juga tentang topik-topik yang pernah diusulkan dan peluang untuk mendapatkan dana penelitian. Nah, satu benang merah dari ketiga pembicara ini adalah menekankan kolaborasi dalam melakukan penelitian, dan itu berarti dari sejak penyiapan proposal hingga sampai pada menghasilkan sebuah artikel yang terpublish di jurnal internasional terakreditasi cinta atau internasional bereputasi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam diskusi. Kita punya waktu cukup panjang, sekitar 1 jam. Sayangnya
Ya, sayangnya kami harus menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa Prof. Ismunandar terpaksa meninggalkan kegiatan ini karena ada rapat yang harus dihadiri. Nah, tetapi beliau bersedia untuk di-email kalau Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan penting untuk direspons oleh beliau. Nah, dari ruang chat itu kami melihat ada 2 pertanyaan kepada Profesor Ismunandar. Yang pertama adalah apakah ada contoh penelitian di bidang teologi yang sudah mendapat dana hibah dari Ristek Dikti? Nah, saya yakin untuk ini kita akan lihat itu di saat presentasi share dari sekolah-sekolah anggota Persetia yang pernah mendapatkan hibah, dan itu nanti di sesi berikut. Ya, pasti akan di-share proposalnya dan itu bisa akan kita lihat. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Ismunandar itu menjelaskan lebih jauh terkait topik-topik proposal penelitian dalam bidang sosial humaniora yang punya peluang besar lolos seleksi oleh Ristek BRIN. Nah, ini bisa disampaikan kepada beliau melalui email yang sudah ditinggalkan kepada Persetia. Nah, untuk sesi dari Prof. Adlin ada beberapa pertanyaan yang bisa terbaca di chat, tapi saya boleh baca ya, Prof ya? Ya. Pertanyaan pertama, untuk tahun 2022, apa isu penelitian yang menjadi tema dari Balitbang Kemenak? Pertanyaan yang kedua, dari Pak Putu itu sama saja, Pak Putu Ayub itu apa isu penelitian untuk tahun 2022, apa isu penelitian yang menjadi tema dari Balitbang Kemenang? Itu sama yang tadi. Dari Pak Amos Winarto, apakah Balitbang Kemenak punya jadwal tetap pengumuman flyer pengajuan proposal dana hibah? Jika ada, kapan dan di link mana kami bisa akses untuk cek? Yang ketiga dari Pak Sony Hetari, senang sekali dengan pernyataan Prof. Adlin bahwa Balitbang Kemenak terbuka kepada penelitian semua agama. Pertanyaan saya, apakah ada reviewer dari setiap agama di Kemenak terhadap proposal-proposal agama lain tersebut? Jika tidak ada, lain silakan Prof. Adlin memberi respons. Setelah itu kalau masih ada kita buka ruang lagi. Silakan Prof. Ya, makasih. Ya, saya jawab ini. Oke. Jadi jadwalnya itu nanti diumumkan di website. Jadi website Kemenak itu sering-sering ditengok ya. Kebetulan kami tidak mengumumkan di koran-koran nasional karena kita tahu sekarang orang nggak banyak lagi mau baca koran ya. Jadi kalau ibu bapak mengklik Google saja gitu Kemenak, kemudian di PowerPoint ini kami sampaikan di slide berapa nih? Slide 17 itu ada tuh https /bit/ly submit kompetitif pusat 1. Ya, nanti saya sudah share ke Ibu moderator ya. Nanti bisa diklik. Nah, di sana ada informasi tentang jadwal, tentang berapa lama coba lihat di flyer, coba saya lihat di flyernya lagi. Ya, jadi di situ dijelaskan dan itu sangat 2 tahun ini kami sangat ketat. Jadi tidak ada misalnya extension gitu ya, tanggal
mengenai pengumuman antara satu proses dengan proses yang lainnya, kecuali kalau ada persoalan apa ya, force majeure ya. Misalnya untuk tahun lalu ya kita umumkan itu tanggal 12 Desember 2020, kemudian batas akhir pengusulan proposal itu tanggal 27 Desember. Review proposal ini yang lumayan lama, itu hampir 1 bulan ya, dari 28 Desember 2020 sampai 23 Januari 2021. Kemudian pengumuman pemenang proposal itu tanggal 10 Februari. Kemudian penandatanganan kontrak penelitian itu tanggal 15 sampai 19 Februari. Dan pencairan dana itu tanggal 1 dan 5 Maret tahun ini. Kemudian ada monitoring. Dan pencairannya itu 2 kali. Ya, 70 atau 60%, 60 sampai 70% kita cairkan pertama, kemudian yang keduanya setelah penyerahan laporan hasil penelitian. Ya. Jadi nanti di flyernya kita bisa lihat bersama-sama. Kemudian hasil review ini tidak bisa kita bagikan ya ke mereka yang tidak lolos karena ada ribuan proposal yang ditolak, dan kami tidak mungkin membagikan artikel. Maaf, itu kita tidak kembalikan. Jadi saran kami hanya silahkan melihat proposal yang sudah lolos, lihat bagaimana format penulisannya, bagaimana penyusunan anggarannya, sehingga bisa belajar dari misalnya dari ini adaptasi dan negosiasi umat Islam minoritas di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam penggunaan produk halal di masa pandemi COVID-19. Ini satu contoh seorang dosen di NTT yang lolos proposalnya. Nah, ini kita minta Bimas Bimas Katolik gitu untuk menjadi reviewer, menjadi tim ya kita. Jadi kita punya tim reviewer itu tergantung topiknya, Pak. Jadi kalau banyak terkait agama A, itu kita akan menghubungi narasumber dari Bimas yang bersangkutan. Ya. Kemudian dananya ini berbeda-beda, Pak. Kalau di Puslitbang kami ini maksimal 60 juta. Ya, maksimal 60 juta. Jadi reviewer ini juga menilai kelayakan dari jumlah atau nominal anggaran. Ya. Mereka lah yang menentukan dengan sekian itu cukup untuk proposal ini gitu. Jadi memang tidak semuanya misalnya mengajukan 100 juta dapat 100 juta. Ya. Biasanya lebih kurang dari itu. Kalau lebih tidak mungkin. Ya, misalnya Ibu Bapak mengajukan 100 juta dikasih 200 juta, enggak. Biasanya lebih rendah dari itu. Itu tergantung dari penilaian dari reviewer. Ya, misalnya ada satu contoh mengajukan perjalanan udara ya, naik pesawat misalnya ke Bandung misalnya. Padahal dengan bis atau travel bisa. Nah, itu biasanya ada pengurangan di situ. Ya. Jadi hal-hal yang at cost, ya, hal-hal yang hangus lah gitu ya. Itu biasanya mengurangi nominal jumlah yang diusulkan gitu. Nah, Prof. Alvin ada? Ya. Oke. Ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang di ruang chat itu dari Pak Vicky Daniel dan
apakah di Kemenak hanya menerima dalam bentuk tim? Bagaimana dengan perorangan? Lalu bagaimana kita berdayakan juga mahasiswa dalam penelitian dosen? Lalu dari Dian Jenbise STT GKI, dalam 1 tahun ini berapa proposal penelitian yang akan dibiayai oleh Balitbang Kemenak? Kemudian dari Pak Stef Haspers, kami mengirim proposal penelitian ke Kementerian Agama tapi tidak lolos. Apakah untuk yang tidak lolos kami bisa dapat catatan reviewer supaya menjadi catatan koreksi bagi kami? Dan itu juga disampaikan oleh Ibu Ana Haritonang. Kemudian pertanyaan dari Pak Sandi Hutapea terkait duplikasi penelitian dalam penelitian kuantitatif misalnya, apakah suatu penelitian dengan topik yang sama, juga variabel yang sama, tetapi berbeda dalam rentang waktu dan lokus penelitian, apakah dapat dikategorikan sebagai duplikasi? Ya. Oke, tentang lama reviewer proposal penelitian tadi sudah dijawab. Sudah Bu. Sebulan. Oke, silakan. Baik Bu. Ya, kalau yang pertama itu saya sudah jawab ya. Kita mungkin tidak bisa mengirimkan proposal yang ditolak atau tidak lolos ya, karena misalnya begini, setiap tahun itu hampir 2000-an proposal yang masuk dan yang diterima itu tidak sampai 20 proposal. Jadi kita tidak mungkin bisa mengembalikan 2000-an proposal dengan catatan gitu ya daripada para reviewer. Itu Bu. Biasanya yang kita kembalikan itu adalah proposal yang lolos, proposal yang diterima, tapi dengan ada catatan minor ya dari reviewer yang harus diselesaikan. Dan biasanya itu lebih mengarah pada hal-hal yang teknis ya seperti anggaran gitu ya, seperti misalnya plagiasi. Ini juga untuk menjawab pertanyaannya tadi, jadi kita ada sistem yang namanya Turnitin. Jadi sistem Turnitin ini yang plagiasi checker yang menentukan aspek similarity, ya kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya kita patok tidak boleh melebihi 20% misalnya kesamaan proposal yang Bapak Ibu ajukan dengan studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Karena kalau melebihi 20% itu bisa ditolak gitu. Jadi bukan kami yang menilai. Biasanya reviewer itu hanya ingat, oh kayaknya saya pernah membaca penelitian yang sama. Coba saya lihat ininya, hasil dari plagiasi checkernya. Kalau kurang dari 20%, dia baru kemudian melihat substansi dari penelitiannya. Kalau memang betul-betul berbeda ya lolos gitu. Ya, tapi kalau melebihi 20% itu biasanya ya ini ditolak gitu. Ya, jadi saran saya itu kan ada yang gratis itu Bapak Ibu software untuk mengecek plagiasinya. Jadi sebelum diajukan ke Litbang Kemenak itu dicek sendiri dulu. Ya, dicek sendiri dulu. Kalau masih melebihi 20%, itu coba lihat lagi isinya, ada nggak yang mungkin masih sama gitu ya. Itu dikurangi, misalnya dari segi pengkalimatan itu mungkin banyak yang sama. Ya, variabel mungkin sama, tapi mungkin bisa diubah redaksinya gitu ya. Sehingga kemudian aspek kesamaannya itu agak bisa dikurangi. Jadi lakukan cek sendiri sebelum dikirim. Ketika sudah dikirim ke kami, itu otomatis hak kami untuk menentukan plagiasinya atau tidak. Nah, lama reviewer itu tadi kami sudah sampaikan itu sebulan Bu waktunya, ya. Dan selama ini biasanya tidak melebihi dari waktu 1 bulan. Ya, baik Bu. Ada lagi mungkin yang lewat? Prof, ada satu pertanyaan dari Bu Dian itu. Apakah institusi yang program studinya berada di Dikti dan Kemenak dan dosen institusi tersebut NIDN-nya berada di bawah Dikti, apakah bisa mengajukan proposal penelitian? Bisa. Jadi tidak terbatas Kemenak,
tidak terbatas Kemenak. Kedua ada satu yang lewat Bu ya. Memang tidak boleh satu orang saja Bu. Ya kita memang mengharap berdua, bahkan satu tim. Kalau bisa satu kampus. Di penelitian Puslitbang Lektur itu Bu, dana penelitiannya itu bisa sampai mungkin 100 juta ya, atau lebih 100 juta. Dan biasanya kegiatan penelitiannya itu survei nasional. Nah itu kan tidak mungkin dilakukan 1-2 orang gitu. Ya, dia pasti membutuhkan tim surveyor yang berkeliling ya ke berbagai daerah untuk menyebarkan angket. Ya. Terus saya tambahkan Bu, bukan hanya dosen Bu, bahkan ada satu mahasiswa yang belum selesai karena proposalnya sangat layak, itu lolos Bu. Ya tahun lalu proposalnya. Itu seorang mahasiswa loh, belum selesai. Tapi karena proposalnya layak dan memiliki aspek inovasi layanan keagamaan untuk Kementerian Agama, akhirnya kita loloskan gitu. Nah, saya mungkin bisa ngasih saran, misalnya Bapak Ibu sebagai dosen punya mahasiswa bimbingan yang brilian, ya, misalnya punya proposal skripsi yang sangat bagus dan sesuai dengan tema Bapak atau Ibu, nah, ajaklah dia sebagai tim, tapi leadernya Bapak Ibu gitu. Ya. Jadi intinya begini, intinya tidak ada penelitian yang dilakukan sendiri. Pasti Bapak Ibu akan menggandeng orang lain. Apakah itu nanti perannya sebagai pembantu peneliti atau asisten, tidak jadi soal. Ya. Yang penting tidak diajukan atas nama individu gitu. Saya kira itu Bu ya. Prof masih punya waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini. Apakah proposal penelitian harus mengikuti tema-tema yang ditetapkan oleh Puslitbang Bimas Agama? Karena masing-masing perguruan tinggi memiliki roadmap penelitian dan juga terkait dengan kriteria penelitian dari BANPT. Mohon penjelasannya. Iya Bu, dengan mohon maaf saya sampaikan harus, karena kalau Litbang itu kan penelitiannya agak berbeda dengan penelitian di kampus. Ya, kalau di kampus itu kan lebih ke pure research atau basic research, penelitian untuk ilmu pengetahuan. Kalau di Litbang ini memang penelitiannya kita harapkan itu punya dampak terhadap kebijakan Kementerian Agama. Jadi mohon maaf kita patok memang topik-topiknya itu yang sesuai dengan layanan keagamaan yang selama ini menjadi tupoksi dari Kementerian Agama. Jadi mohon maaf. Prof, ada permohonan lagi nih. Silakan. Apakah boleh diinfokan rencana proposal baru tahun 2021? Apakah sama seperti tahun 2020 yaitu di bulan Desember? Biasanya tadi ada berapa topik ya? Misalnya dari 10 topik itu biasanya ada 5 yang tetap, sisanya tuh mungkin baru. Jadi sesuai dengan konteks. Misalnya tentang pandemi misalnya, itu kan baru tahun ini kan. Tahun sebelumnya nggak ada gitu. Nanti kami akan share. Ini kan sudah tahu nomor kontaknya ini Bu Lenta ya. Nanti kami akan share sebanyak-banyaknya ke masyarakat gitu. Prof, ini sepertinya ada yang punya pertanyaan yang terlewatkan, karena itu bolehkah minta kesediaan Bapak Ibu yang merasa pertanyaannya dilewatkan untuk langsung resen untuk memberi pertanyaan langsung ke Prof. Adli. Oh ini satu lagi chat nih. Kalau tahun ini misalnya sudah dapat, tahun depan kecil kemungkinan Bapak Ibu untuk dapat lagi. Karena kuota kami sangat terbatas sehingga kami memberikan kepada yang lain. Nah, kami belum membuat persyaratan apakah setelah 2 atau 3 tahun baru boleh mengajukan lagi, itu belum kami lakukan. Tapi itu tadi tidak mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun berjalan dia memperoleh dana penelitian untuk 2 tahun berturut-turut. Saya kira itu. Nah, ada pertanyaan dari Pak Wahyu.
apakah lembaga, misalnya pusat studi, bisa mengajukan proposal dengan tim penelitian yang kompeten? Boleh, Bu, boleh. Yang penting ada izin dari atasan lembaga yang bersangkutan. Silakan. Oke. Kalau bisa jangan ditandatangani sendiri. Jadi misalnya dia penelitinya, dia ketuanya, dia direkturnya, dia ketua yayasannya gitu. Nah, itu bisa meragukan itu lembaganya. Oke. Bapak Ibu sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Sekalipun kita masih punya waktu sebetulnya kalau sampai jam 12 kita masih punya 40 menit. Berarti kita mengakhirinya lebih awal. Nah, dari tiga narasumber kita sangat sayangkan bahwa diskusi dengan Prof. Ismunandar tidak berlangsung. Tetapi ketiga narasumber mengingatkan kepada kita semua sekolah-sekolah teologi yang berada di bawah keanggotaan Persetia ini bahwa baik di Ristek BRIN maupun Kemenak tersedia dana penelitian yang bisa kita akses, tetapi untuk mengaksesnya proposal kita mesti memenuhi persyaratan-persyaratan baku yang sudah ditetapkan, dan karena itu kita butuh melatih diri untuk bisa menulis proposal penelitian yang bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dan untuk melakukan itu, salah satu alternatif yang bisa kita bangun adalah kolaborasi, melakukan penelitian sehingga persiapan proposal itu juga dilakukan secara bersama-sama. Itu beberapa hal yang disampaikan terkait dengan sesi kita hari ini, dan sesi pertama ini. Sesi pertama ini lebih banyak berkaitan dengan prinsip dan kebijakan dari Kemenak maupun Ristek BRIN, dan karena itu hal-hal yang sifatnya praktis akan kita gumuli nanti di sesi coaching itu. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Prof. Adlin yang menjadi pembicara terakhir kita di sesi pertama ini. Juga terima kasih kita kepada dua narasumber kita yang sudah meninggalkan proses ini, Prof. Heru dan Prof. Ismunandar. Kami berharap bahwa kerjasama kita Persetia dengan Kemenak maupun Ristek BRIN itu tetap berlanjut di masa-masa depan untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi dari lembaga kita masing-masing. Kita beri aplaus untuk Prof. Adlin sebagai tanda salam kita kepada Prof. Adlin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, dan saya kembalikan proses lanjut kepada Ibu Dirla. Silakan, Ibu Dirla. Terima kasih, Si Rahel. Terima kasih, Profesor Adlin. Walaupun baru tadi pagi hubungi sudah berkenan bersama dengan kita. Ada banyak pertanyaan, Pak. Nanti kalau saya kontak, mohon juga jangan terganggu ya, Pak. Mungkin kalau ada pesan-pesan dari sekolah-sekolah anggota yang di bawah binaan Mas Kristen Kemenak, mungkin juga kami akan berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sehat-sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa mulai hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Salam sehat untuk semuanya juga. Saya boleh di WA ya? Baik, Bapak. Nanti saya akan kontak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita masih ada setengah jam, mungkin memang kita butuh istirahat lebih cepat begitu ya. Walaupun hanya Prof. Adlin yang berpuasa, mungkin juga ada yang lain yang sudah kelelahan, yang di timur dan di tengah. Baiklah, kita akan akhiri sesi yang pertama sampai di sini, dan nanti seperti yang ada di jadwal, kita akan berjumpa lagi jam 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan mendengarkan 4 presentasi sharing dari sekolah anggota Persetia yang ternyata berhasil mendapatkan pendanaan atau hibah dari negara. Nanti ada yang dapat dari Bimas, kalau tidak salah Sangkakala ya Pak Fibri, dan ketiga lainnya mungkin dari Ristek atau Kemendikbud. Nanti kita akan dengarkan Bapak Ibu. Jadi sekarang waktunya kita akan beristirahat, dan tadi ada tawaran ya, apakah bisa mulai jam 14? Mohon maaf Bapak, kita sudah menetapkan waktu ini dari kemarin-kemarin, termasuk juga para presenternya juga sudah siap di pukul 13. Jadi kita tidak bisa mengundur sampai pukul 14, tapi kita punya waktu 30 menit lebih awal untuk beristirahat.
Saya kira demikian untuk sesi yang pertama. Terima kasih banyak untuk kerjasama Bapak Ibu sekalian, Osi Rahel juga, Bapak Ibu pengurus Persetia dan seluruh peserta. Kita bertemu lagi nanti pukul 13. Selamat beristirahat, menikmati makan siang, menikmati teh, kopi, dan lain-lainnya.